Salam Bapak Ibu. Salam. Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat semuanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perkenankanlah pada kesempatan hari ini kami membacakan warta jemaat. Warta jemaat yang pertama ibadah Minggu tanggal 19 Juli 2020 waktu pukul 8 WIB dilayankan oleh Bapak Pendito Setiono STH, pengantar bahasa Jawa dan nyanyian kidung jemaat. Untuk para petugas dimohon mencermati ketugasannya sendiri-sendiri. Tentu saja nama-nama yang telah tertulis di dalam warta jemaat. Warta jemaat selanjutnya, calon majelis. Berdasarkan usulan nama-nama bakal calon majelis dari warga jemaat, maka majelis menetapkan nama-nama tersebut di bawah ini. Pertama, nama Ibu Estu Putri Murwani dari warga wilayah 5. Yang kedua, Bapak Suparno warga wilayah 1. Yang ketiga, Ibu Esther Martinisih warga wilayah 3. Terus yang keempat, Bapak Bambang Wardono warga wilayah 5. Adapun rencana peneguhan majelis pada ibadah Minggu tanggal 26 Juli 2020 waktu pukul 8 WIB, pengantar bahasa Jawa dan nyanyian KPJ Kidung Pasamuan Jawi. Warga gereja dipersilahkan mempergumulkan dalam doa dan mempertimbangkan kelayakan dari calon-calon tersebut. Adapun surat keberatan dari warga kami terima paling lambat hari Selasa 14 Juli 2020. Warta jemaat selanjutnya, ucapan terima kasih. Majelis mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Citra Fajar Utama, alamat Jalan Karangkuni Pedang KM 04 Dlimas Ceper Klaten, Jawa Tengah, atas bantuan kursi atau dingklik panjang yang telah Bapak Ibu duduki sejumlah 20 buah yang kami terima pada hari Kamis 18 Juni 2020. Demikian warta jemaat pada kesempatan hari ini. Bagi jemaat yang belum jelas bisa mencermati warta jemaat yang sudah Bapak Ibu pegang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah pada malam hari ini kita mulai dengan kita menyanyikan kidung jemaat 18 bait yang pertama, Tuhan Allah hadir. Jemaat kami mohon untuk berdiri. Kuasa
yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memanggil kita masuk dalam ibadah ini, dan marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 54, bait yang pertama dan keempat, tak kita menyerah. dikasihi oleh Tuhan, saat ini bersama-sama kita akan mendengarkan hukum kasih yang terambil dari Matius pasal bab 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian sabda Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikian hukum kasih dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita menyesali dosa kita dengan menyanyikan lagu Kidung Pujian 26, bait yang pertama dan kedua, "Mampirlah dengar doaku." Yesus
Tuhan, setelah kita sungguh-sungguh menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan yang baru kepada kita dengan memberikan berita anugerah kepada kita. Berita anugerah terambil dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 24 dan 25 yang demikian sabda Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita sambut dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 50A, bait yang pertama dan kedua, Sabdamu Abadi. Kita nyanyikan dengan berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa. Kita naikkan doa syukur dan syafaat. Kita berdoa. Pada sore petang hari ini Tuhan, kembali kami beribadah, bersekutu untuk merasakan berkat akan karya dan penyertaan Tuhan. Hari demi hari yang boleh kami lalui, itu semua karena perkenan Tuhan. Saat ini kami menyiapkan hati untuk memuji nama Tuhan, mendengarkan sabdamu. Terlebih kami akan menerima sakramen perjamuan kudus. Tuhan kiranya berkati rangkaian ibadah pada sore petang hari ini. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang belum dapat hadir. Tuhan kiranya berkati, Engkau jamah, Engkau jangkau kehidupan mereka. Bagi mereka yang saat ini terbaring sakit atau dalam proses pemulihan kesehatan, Tuhan kiranya sertai dan berkati, sehingga mereka dapat merasakan penyertaan dan berkat-Mu. Terkhusus bagi saudara-saudara kami yang sakit, Ibu Apri, Pak Wondo, Pak Jamingin, Tuhan kiranya berkati sehingga mereka dapat segera sembuh dari sakitnya. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang dalam kelemahan fisiknya. Tuhan kiranya sertai dan berkati sehingga mereka tetap setia di dalam Tuhan dan merasakan berkat penyertaan Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga kami yang saat ini masih berupaya dengan sungguh-sungguh untuk memerangi pandemi COVID-19 ini.
Tuhan kiranya berkati kami, sehingga keluarga-keluarga kami tidak begitu terdampak. Kami boleh senantiasa diberi pekerjaan oleh Tuhan untuk mencukupi kebutuhan kami. Tuhan berkati saudara-saudara kami, sehingga mereka tetap bekerja dengan baik, bekerja dengan sungguh-sungguh, supaya berkat-berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang sebentar lagi akan masuk sekolah ataupun dalam proses pengajaran dalam jaringan. Tuhan kiranya berkati, sehingga anak-anak kami dapat merasakan berkat Tuhan, walaupun mereka belum secara langsung bertemu dengan sivitas akademika mereka di sekolah mereka masing-masing. Tuhan kiranya berkati, walaupun saat ini terbatas karena satu dan lain hal, kiranya berikan penghiburan kekuatan bagi anak-anak kami. Tuhan, kami juga menyerahkan kehidupan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Dengan keterbatasan karena adanya pandemi COVID ini, mereka belum dapat beribadah di gedung gereja dengan tatap muka, ataupun yang harus tatap muka karena terjadi sesuatu, mereka kembali belum bisa tatap muka. Tuhan kiranya berkati, sehingga itu semua tidak menjadi keputusasaan mereka. Mereka dapat beribadah, kami dapat beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami percaya, berkati mereka yang ada di rumah menjalankan tugas ibadah mereka dengan sungguh-sungguh. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia yang saat ini berupaya untuk memerangi, memberantas COVID-19 ini. Tuhan kiranya sertai dan berkati untuk tim medis, perawat, dokter. Tuhan kiranya berikan kekuatan berkat sehingga mereka dapat merawat saudara-saudara kami yang positif corona dengan baik, dengan kesabaran mereka. Kami juga menyerahkan untuk tim ahli untuk mendapatkan obat untuk membasmi virus corona ini dengan baik, tepat, sehingga apa yang kami nantikan, yang kami rindukan dapat terwujud dengan baik. Walaupun saat ini kami harus menjalani dengan tatanan normal yang baru, kami tetap setia untuk melakukan itu. Tuhan kiranya berkati kehidupan kami. Bapa, kami menyerahkan rangkaian ibadah dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum ibadah tadi dimulai, kita telah mengaturkan persembahan di dalam kotak yang telah disediakan di teras gereja. Untuk itu marilah persembahan ini kita dasari dengan kita bersama-sama menerima firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 11 ayat yang ke-36 yang demikian sabdanya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikian sabda Tuhan sebagai dasar kita berpersembahan. Dan untuk mengungkapkan syukur kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 450 bait yang pertama dan keempat, Hidup Kita yang Benar. Dan
kita serahkan, kita aturkan kepada Tuhan di dalam doa. Jemaat dimohon untuk berdiri. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kembali di tengah-tengah kebaktian pada malam hari ini kami menghadap kehadirat-Mu di dalam doa. Tuhan, pada saat ini Engkau telah memberi waktu kepada kami untuk berpersembahan kepada Tuhan yang berwujud uang. Tuhan, kiranya berkati persembahan ini ya Tuhan, sehingga dapat sebagai sarana untuk mencukupkan segala kebutuhan terkhusus jemaat-Mu di GKJ Canden. Kiranya Tuhan senantiasa mengajarkan kepada kami untuk senantiasa berpersembahan yang hidup di dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kami menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, saat ini kami telah menyiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu berkarya di dalam kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh menerima dan mengerti sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Setiono Sarjana Teologia yang nanti akan Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Nya. Kiranya Tuhan penuhi dengan Roh-Mu yang kudus. Biarlah apa yang disampaikan hanyalah wujud nyata dari sabda-Mu yang penuh kebenaran. Tuhan, demikian doa kami. Ada banyak dosa dan kesalahan di dalam kami berpersembahan maupun berdoa. Kiranya Tuhan ampuni. Kami serahkan doa ini di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat dimohon duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan akan kita baca dari Injil Matius pasal 13 ayat 18 sampai 25. Pasal 13 ayat 18 sampai 23. Yang demikian sabda Tuhan. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti. Karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 6 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebetulnya firman ini menjelaskan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-9 pasal 13
Ayat 1 sampai yang ke-9 itu perumpamaan tentang seorang penabur, dan penjelasan dari ayat itu adalah ayat 18 sampai 23. Nanti Bapak Ibu bisa membacanya di rumah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Firman Allah berbuah dalam hidupku. Firman Allah berbuah di dalam hidupku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menabur benih adalah sebuah proses awal dari bercocok tanam. Berbeda yang mungkin kita ketahui, penabur dalam bacaan ini tidak mempersiapkan tanahnya terlebih dahulu sebelum ditebari benih. Tanah tempat benih ditaburkan pun tampaknya begitu terbuka, di mana sehingga bisa saja menebarkan. Tadi ada di pinggir jalan, di bebatuan, di tanah yang gembur. Jadi sang penabur ini tidak mempersiapkan sepetak tanah untuk menabur benih, itu hanya satu tempat. Si penabur menabur benih berbagai tempat. Ia seolah memberi kesempatan seluas-luasnya pada setiap jenis tanah untuk menerima benih itu. Si penabur tahu bahwa tiap benih punya potensi untuk bertumbuh, punya potensi jenis tanah, punya potensi untuk menumbuhkan benih. Jadi benih itu punya potensi tumbuh, dan tanah itu juga potensi untuk menumbuhkan benih. Ini terbukti, setiap tanah menumbuhkan benih sesuai dengan potensi masing-masing. Maka hasilnya sesuai dengan jenis tanah tempat jatuhnya benih itu. Bapak Ibu Saudara, perumpamaan ini adalah salah satu perumpamaan yang paling terkenal. Alkitab sering diajarkan atau dikhotbahkan, dan tampaknya perumpamaan ini tidak membutuhkan terlalu banyak penafsiran karena maknanya sudah sangat jelas. Nah, tokoh dalam perumpamaan ini hanya satu, yaitu seorang penabur yang menaburkan benih. Benihnya ada yang jatuh di pinggir jalan, tetapi kemudian habis dimakan burung. Ada juga yang jatuh di tanah berbatu-batu, bisa tumbuh tetapi tidak bisa berakar karena tanahnya sangat tipis. Lalu ada yang jatuh di tengah semak duri, bisa tumbuh tetapi kemudian mati karena terhimpit semak duri dan tumbuh tidak begitu baik, kalah dengan semak duri. Namun ada yang tumbuh di tanah yang subur sehingga berbuah berpuluh-puluh kali lipat. Meski jatuh di tanah yang berbeda, tiap benih yang ditebarkan punya potensi untuk bertumbuh. Meski ada yang tidak punya kesempatan untuk tumbuh, tetapi ada yang bisa menghasilkan panen. Walau ada yang juga hanya sekedar tumbuh, maka Yesus memperingatkan pendengarnya bahwa perumpamaan ini memerlukan ketelitian, penafsiran yang seksama. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Bapak Ibu Saudara, tentu saja setiap orang itu punya telinga. Namun Yesus mengisyaratkan bahwa yang diperlukan untuk memahami perumpamaan ini bukan hanya sekedar mendengar, tetapi butuh memperhatikan, butuh diperhatikan. Benih itu adalah firman tentang kerajaan surga yang diberitakan kepada semua orang. Dan tanah adalah hati manusia yang memutuskan bagaimana respon untuk benih itu. Semua orang punya kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Semua orang punya telinga. Perlu waktu untuk bertumbuh dan menghasilkan buah. Selain harus melalui masa-masa yang sulit,
masa yang penuh dengan rintangan, tantangan. Namun kita melihat bahwa si penabur tidak pilih-pilih tanah. Dan tanah seperti apa yang dapat mendapatkan kesempatan untuk menerima benih itu. Begitupun seharusnya sikap kita dalam mengabarkan firman, menerima firman, dan mendengarkan firman Tuhan. Jangan karena kita ada orang yang tidak memperoleh kesempatan untuk mendengarkan firman. Kita yang mendengarkan firman tidak hanya mendengar saja, tetapi melakukan. Hati kita, di mana Tuhan menabur benih itu, hati kita seperti apa? Apakah seperti jalanan, kita menerima firman Tuhan begitu saja, lalu datanglah iblis, datanglah burung untuk memakan itu, maka hilanglah firman itu? Atau di batu-batu yang mungkin sangat tipis, maka hanya sekejap saja? Atau kita mendengar firman Tuhan, tetapi kok dadi wong Kristen kok angel banget, tidak gampang cari pekerjaan, tidak gampang cari jodoh, tidak gampang cari kesempatan ini, itu, dan sebagainya. Itulah duri, semak belukar, himpitan yang bisa sewaktu-waktu akan menghimpit hidup kita. Maka iman kita akan semakin lama semakin kering, semakin mati, karena kita tidak kuat untuk menahan itu. Atau hati kita subur, menerima firman Tuhan dengan baik, merenungkan, melakukan setiap kehendak Tuhan. Pastinya Tuhan mengharapkan, dan kita semua mengharapkan, hati kita adalah ladang yang subur untuk mendengarkan sabda Tuhan dan menghasilkan buah berkali lipat. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan. Saat teduh selesai, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana yang telah diwartakan dalam warta gereja, bahwa dalam kebaktian ini kita akan menerima sakramen perjamuan kudus sebagai sarana untuk memelihara iman dan percaya kita. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib, dan dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Sebelum kita menerima sakramen perjamuan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur karena kami punya Allah yang telah menebus dosa dan kesalahan kami. Engkau yang menjadi perantara, kami bisa bertemu, bersapa dengan Allah sebagai juru selamat kami yang hidup.
Saat ini ya Tuhan, jemaat-Mu di GKJ Canden akan mengadakan perjamuan kudus untuk mengingat-ingat karya penebusan Tuhan. Kiranya Engkau berkenan memakai sakramen ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan, mempersiapkan hati kita, menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat 27 bait yang pertama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, roti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan. Sebelum kita menerima roti dan anggur dalam sakramen perjamuan ini, marilah kita hening sejenak untuk mengingat-ingat akan Tuhan Yesus Kristus di dalam kemuliaannya di surga, yang memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkannya seperti roti dan anggur yang dapat menyegarkan tubuh kita. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa.
Dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa, marilah kita makan roti perjamuan bersama-sama. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima anggur perjamuan kudus dengan menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat 35 bait yang pertama, Tercurah Darah Tuhanku. Anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa.
dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Marilah kita minum bersama anggur perjamuan ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersyukur dan memuliakan nama Tuhan yang memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan sekarang ini. Dan marilah kita masing-masing di dalam hati kita mengucap demikian: Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita mengaturkan persembahan syukur atas pemeliharaan Tuhan, dan persembahan perjamuan kudus akan diiringi dengan nyanyian Kidung Jemaat 287B. Bait yang pertama, nanti kantong akan diedarkan oleh majelis. Kalau nanti kurang, nanti akan diulang lagi ke bait yang pertama. Jadi tetap bait yang pertama, Kidung Jemaat 287B. Sekarang beri syukur. Sempurna dan
Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas segala berkat kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami boleh mendengarkan sabda-Mu yang kudus dan suci. Kiranya Tuhan pakai hati kami sebagai ladang Tuhan menanamkan firman-Mu, dan firman yang kami terima berakar kuat dan menghasilkan buah berlipat kali ganda. Kami tidak takut akan himpitan-himpitan kehidupan di dunia ini, karena di dunia ini kami hanya hidup sebentar saja. Kami juga mohon berkat-Mu, pakailah hati kami untuk terus-menerus menjadi tempat di mana karya Tuhan terjadi, untuk kami bersama-sama mengabarkan kabar sukacita firman Tuhan, firman kehidupan. Kami juga bersyukur atas perjamuan kudus yang telah Tuhan berikan kepada kami melalui penataan dari majelis gereja, untuk tetap mengingat akan karya penebusan Tuhan, sehingga kami tetap yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang memberikan pengharapan yang sungguh-sungguh dalam hidup kami, sehingga kami tidak takut menghadapi apapun, dan kami terus berbuat baik dalam karya kehidupan kami. Apabila sebentar lagi kami akan undur dari tempat ibadah ini, pulang ke rumah kami masing-masing, Tuhan kiranya sertai dan berkati. Kami boleh sampai di rumah kami dalam keadaan sehat dan baik, kami bertemu dengan keluarga kami. Demikian Bapa doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita akhiri ibadah ini bersama-sama kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 369A, bait yang pertama dan yang ketiga, Ya Yesusku berjanji. Kita nyanyikan dengan berdiri. Be
marilah kita mengikrarkan pengakuan imam kita bersama dengan umat di sepanjang zaman dengan mengucapkan pengakuan imam rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, undurlah dari tempat ibadah ini. Jadilah ladang Tuhan untuk menanamkan firman-Nya, dan berbuahlah lebat untuk sukacita Tuhan dan kemuliaan nama Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.